Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam. Jual beli yang dilarang dalam Islam wajib kita perhatikan dengan baik. Jika tidak, transaksi yang dilakukan menyebabkan dosa dan hilang berkahnya. Jual beli yang dilarang dalam Islam merupakan suatu konsep yang mendalam dan penting untuk dipahami bagi seluruh muslim dalam menjalankan perniagaan. Islam dengan jelas melarang semua transaksi bisnis yang dapat menyebabkan eksploitasi dan ketidakadilan dalam bentuk apapun kepada salah satu pihak dalam kontrak. Tujuan utama dari larangan ini adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dan bisnis dilakukan dengan transparansi dan akurasi, sehingga tidak ada pihak yang memanfaatkan pihak lain. Beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang pertama adalah riba atau bunga. Dalam Islam, riba atau bunga dianggap haram. Riba didefinisikan sebagai keuntungan tambahan yang diperoleh dari pinjaman atau hutang. Alasan pelarangan ini adalah karena riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, sistem ekonomi syariah menekankan pentingnya transaksi yang adil dan menyarankan untuk menghindari praktek riba. Kemudian yang kedua, yaitu gharar, ketidakjelasan atau ambiguitas dalam kontrak. Dalam Islam, merujuk pada ketidakpastian, penipuan, dan risiko dalam transaksi. Konsep ini melarang penjualan barang yang belum ada, seperti panen yang belum dipetik atau ikan yang belum ditangkap. Dalam keuangan Islam, gharar dilarang karena bertentangan dengan prinsip kepastian dan keterbukaan dalam menjalankan bisnis. Gharar dapat muncul saat klaim kepemilikan tidak jelas atau mencurigakan. Contohnya adalah kontrak berjangka dan opsi yang memiliki tanggal pengiriman di masa depan. Gharar adalah konsep penting dalam keuangan Islam dan digunakan untuk mengukur legitimasi investasi beresiko seperti penjualan singkat, judi, atau kontrak yang tidak jelas. Kemudian yang ketiga, maisir atau perjudian. Maisir atau judi dalam bahasa Arab adalah aktivitas jual beli yang dilarang dalam Islam. Aktivitas ini melibatkan taruhan atau permainan yang mengandung unsur ketidakpastian. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 219 menyatakan bahwa judi memiliki dosa yang lebih besar daripada manfaatnya. Dalam surah Al-Maidah ayat 90-91, Allah menjelaskan bahwa maisir adalah perbuatan setan yang bertujuan untuk mengalihkan orang mukmin dari mengingat Allah dan menjalankan ibadah. Setan memperindah judi sehingga orang tergoda, yang kemudian dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Oleh karena itu, judi dianggap haram dan dilarang dalam Islam. Kemudian yang keempat, yaitu ancaman. Dalam Islam, ancaman dalam transaksi dilarang. Transaksi yang melibatkan ancaman atau paksaan menghilangkan unsur kesukarelaan dan keadilan.
yang merupakan prinsip dasar dalam perdagangan Islam. Islam menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan kesepakatan bersama dalam setiap transaksi. Ancaman dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa tertekan untuk menerima kondisi yang tidak adil atau merugikan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, Islam melarang praktek ancaman dalam jual beli. Kemudian yang kelima, yaitu kesalahan. Dalam Islam, kesalahan merujuk pada kesalahan dalam transaksi. Kesalahan ini dapat berupa ketidaksesuaian informasi, ketidaktahuan, atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, transaksi yang melibatkan barang haram seperti alkohol dan daging babi juga dianggap sebagai kesalahan. Oleh karena itu, bagi umat Muslim sangat penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari kesalahan. Kemudian yang keenam, ketidakadilan. Dalam transaksi keuangan Islam, ada unsur-unsur yang dilarang karena dapat menyebabkan eksploitasi dan ketidakadilan. Islam menekankan transparansi, akurasi, dan pengungkapan informasi penting dalam setiap transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Salah satu elemen yang dilarang adalah penipuan atau ketidakadilan. Islam melarang segala bentuk transaksi yang dapat menyebabkan ketidakadilan kepada salah satu pihak dalam kontrak. Kemudian yang ketujuh, yaitu penipuan. Islam menekankan pentingnya keadilan dan transparansi. Salah satu elemen yang dilarang dalam transaksi Islam adalah penipuan. Islam memandang bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada kebenaran, akurasi, dan pengungkapan informasi yang relevan. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Dengan demikian, penipuan dalam bentuk apapun dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan oleh Islam. Kemudian yang kedelapan adalah eksploitasi. Dalam hukum Islam, eksploitasi merujuk pada tindakan menganggap sesuatu yang haram sebagai halal. Istilah ini berasal dari akar kata Arab yang berarti membuka atau melepaskan. Dalam konteks fikih, eksploitasi mengacu pada distorsi yang salah dan tidak tepat pada hukum Islam. Kemudian yang kesembilan, yaitu ihtikar atau monopoli. Ihtikar dalam bahasa Arab berarti menimbun barang, terutama makanan, dengan tujuan menjualnya kembali pada harga yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan dengan cara membeli barang saat harganya tinggi, namun tidak menjualnya segera, melainkan menimbunnya untuk dijual kembali pada harga yang lebih tinggi di kemudian hari. Praktek ini dianggap merugikan masyarakat karena dapat mengakibatkan kelangkaan barang dan kenaikan harga. Oleh karena itu, Islam melarang praktek monopoli, terutama pada barang-barang kebutuhan pokok, untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Jual beli yang dilarang dalam Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan transparan. Dengan memahami dan menghindari transaksi yang dilarang, umat Islam dapat memastikan bahwa mereka bertransaksi dengan cara yang sesuai syariat. Demikian, semoga bermanfaat. Amin.